Pemirsa, mudik atau pulang kampung memang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia di saat Hari Raya Idul Fitri. Untuk mudik tentunya dibutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Kita harus bijak finansial dalam mengatur biaya mudik kita. Saya Chandra Dewi, cerdas 5 menit, cerdas finansial. Pulang kampung saat Lebaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita harus pandai-pandai dan bijak mengelola pengeluaran saat mudik. Bila tidak, bisa saja kita akan kehabisan uang dan bahkan menyisakan utang. Kalau yang namanya mudik, apalagi kalau kita biasanya kan udah tahu nih kemana, udah tahu berapa orang, dan rencananya udah jauh-jauh hari. Ya otomatis kan kita udah bisa tahu berapa sih kira-kira pengeluaran kita. Tapi berapa kira-kira pengeluaran kita, jangan lupa juga ada inflasi. Nah kadang-kadang kita juga dilihat terbuai kalau saya bilang dengan THR yang ada. Jadi dengan adanya THR itu merupakan biasanya waktu untuk mengeluarkan uang lebih. Padahal dengan adanya THR kita harus bijak juga bahwa memang ada yang disisihkan untuk pulang untuk mudik, tapi ada juga yang disisihkan memang untuk saatnya berinvestasi. Kalau biaya yang kita perhatikan saat mudik, yang seperti saya katakan tadi kan kita udah tahu kemana. Otomatis kan kita tahu transportasi apa yang kita akan bayar atau kita akan gunakan, itu pertama. Yang kedua, kalau memang kita bisa nginap di tempat orang tua atau di tempat saudara. Kalau enggak kan kita juga harus memikirkan akomodasi. Tapi biasanya hanya dipikirkan akomodasi dan transportasi, padahal kan kita perlu makan. Nah itu juga, jadi komponen yang besar itu biasanya adalah transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Jangan terbuai dengan tunjangan hari raya atau THR yang biasanya diterima 2 minggu sebelum hari raya. Kita harus bijak dalam menggunakan THR dengan tidak menghabiskannya hanya untuk lebaran, namun juga harus disisihkan untuk investasi dan proteksi. Kredit apapun, dalam hal ini kredit mobil misalnya, itu hal yang sah-sah saja. Tapi yang pertama kita mesti lihat adalah apakah itu kebutuhan atau keinginan. Kalau memang itu suatu kebutuhan, saatnya ada saat yang tepat, saatnya pas mudik pula, saatnya kita memang udah ngeposin itu, kenapa enggak? Tapi kalau hanya untuk mau memperlihatkan ke keluarga yang di tempat kita tinggal atau pada saat kita mudik, setelah itu kita mikirin gimana bayarnya setelah itu, kan itu nggak benar. Dengan adanya tingginya angka kecelakaan ya, atau misalnya salah makan pada saat mudik dan sebagainya, sangat dianjurkan untuk memiliki asuransi. Asuransi ini kan bervariasi Mbak, preminya sangat terjangkau. Kembali lagi terlihat dari berapa uang pertanggungannya dan berapa lama mau di cover. Tapi pada dasarnya asuransi kecelakaan adalah asuransi yang sangat terjangkau. Pemirsa, kebanyakan dari kita barangkali tidak terpikir untuk memiliki asuransi di saat mudik. Kebanyakan hanya berpikir untuk bagaimana memenuhi keinginan dengan dana lebih yang dimiliki menjelang hari raya. Biasanya sih untuk keperluan untuk belanja lebaran, terus biasanya juga buat bagi-bagi ke ponakan-ponakan. Kalau THR biasanya buat belanja-belanja baju, terus buat kelengkapan mudik, terus buat orang tua juga. Dihabiskan untuk keponakan, untuk beli baju lebaran, untuk beli kue, untuk mudik juga pasti. Kalau saya sih belum sempat ikut asuransi gitu ya, masih belum kepikiran aja sih itu. Kalau saat kita mudik tuh banyak banget kayak kemungkinan untuk terjadi apa-apa di tengah jalan, jadi pasti kepikirlah buat beli asuransi kesehatan, asuransi untuk kecelakaan, buat proteksi diri aja sih. Asuransi sudah ada ya Mas? Mudik merupakan kegiatan yang bisa kita siapkan sebelumnya. Kita harus bijak, tidak hanya mempersiapkan dana untuk mudik, tapi juga kita jangan lupa untuk mempersiapkan proteksi seperti asuransi. Saya Chandra Dewi, cerdas 5 menit, cerdas finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh